Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya, dan selalu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, oke teman-teman, dalam video kali ini masih tentang dunia perfilman. Dalam video sebelumnya, gue telah membahas secara detail bagaimana itu dunia perfilman, mulai dari pengertian film, jenis-jenis film, sejarah film, dan apa saja unsur-unsur yang ada di dalam film. Nah, dalam video kali ini gue akan mengulas kembali tentang pengertian film, film sebagai media komunikasi massa, film sebagai realitas sosial, dan jenis-jenis film, serta bagaimana sejarah film di dunia dan di Indonesia, serta tentang resensi film yang telah gue tonton. Nah, pengertian film yaitu film berasal dari tiga kata, yaitu sinema yang berarti gerak, atau pitos yang berarti cahaya, dan grafi yang berarti melukis atau gambar. Dari ketiga kata tersebut dapat digabungkan bahwasanya film merupakan melukis gerak dengan cahaya. Nah, untuk melukis gerak dengan cahaya itu, atau ketika kita ingin menciptakan suatu cahaya atau kita ingin menciptakan suatu gerak, tentunya kita memerlukan alat-alat yang harus digunakan untuk menciptakan karya tersebut, yang dimana cahaya dalam film ini kita membutuhkan alat yang dinamakan dengan kamera. Nah, kamera ini berfungsi untuk menciptakan cahaya atau untuk merekam video atau audio yang bertujuan untuk memperjelas apa tujuan yang kita maksud. Nah, kemudian yaitu film sebagai media komunikasi massa. Nah, film sebagai komunikasi massa ini yaitu bahwasanya telah teman-teman ketahui bahwasanya film itu merupakan sebuah informasi yang melalui alur cerita, mulai dari cerita yang dimainkan oleh seorang aktor atau artis yang terkenal atau yang telah profesional dalam dunia perfilman, supaya film yang diceritakan atau yang disiarkan kepada publik itu berjalan dengan sesuai pesan yang ingin disampaikan. Nah, film juga ini sebagai komunikasi massa yang bertujuan untuk memberikan informasi-informasi atau memberikan berita kepada publik tentang apa saja yang ingin dimaksudkan untuk memberitahu publik tentang melalui film-film tersebut. Komunikasi juga tidak hanya dalam berbentuk film, ada dalam berbentuk seperti surat kabar, film, video, audio, podcast, ataupun bahkan informasi-informasi tersebut dapat kita ambil yaitu dari sebuah lagu, lanjutnya film realitas sosial. Nah, seringkali film ini dipandang oleh orang lain sebagai sarana hiburan atau hanya untuk menarik perhatian publik. Sebenarnya film ini jauh lebih dari kata sekedar tontonan atau menarik orang lain. Film dapat mempresentasikan atau mengkonstruksikan sebuah media atau informasi yang terjadi di lapangan atau yang dialami oleh masyarakat. Hal itu dapat kita lihat bagaimana cara dalam film itu menyuguhkan potret-potret dalam kejadian atau kenyataan yang dalam bentuk simbolik dan bagaimana pesan-pesan estetiknya. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis film. Nah, jenis-jenis film ini yaitu ada tiga. Yang pertama ada film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Nah, dari ketiga jenis film ini memiliki perbedaan masing-masing di ketiganya. Yang pertama ada film dokumenter. Film dokumenter itu film yang menyajikan atau menyampaikan informasi-informasi atau cerita yang diambil dari kejadian atau kenyataan secara fakta yang disalurkan melalui video atau melalui cerita dalam film. Yang dimana film dokumenter ini tidak lepas dari data-data yang diperoleh dari lapangan masyarakat yang terjadi dengan melalui fakta-fakta yang ada. Misalnya dalam film Ibu Kita Kartini, G30 SPKI. Nah, cerita-cerita tersebut sebenarnya
terjadi di masa lalu yang kemudian ditayangkan kembali dalam sebuah film. Selanjutnya yaitu ada film fiksi. Film fiksi ini berbeda dengan film dokumenter, yang dimana film dokumenter yang mengambil cerita fakta, sedangkan film fiksi ini yang dibuat-buat oleh seseorang hanya untuk sebatas hiburan. Nah, film fiksi ini seringkali adanya tokoh atau pemeran yang antagonis, protagonis, dan lain sebagainya, yang dimana hal tersebut untuk menarik perhatian orang lain atau untuk menjadikan film itu semenarik mungkin agar dapat ditonton oleh banyak umum. Misalnya film Dilan dan film lain sebagainya untuk menarik perhatian publik. Selanjutnya ada film eksperimental. Film eksperimental ini berbeda dari film keduanya, baik itu film dokumenter ataupun film fiksi. Nah, film eksperimental ini yaitu film yang tidak memiliki plot, akan tetapi film eksperimental ini memiliki struktur, yang dimana struktur ini dipengaruhi oleh insting secara subjektif dan sineas. Misalnya dalam film Fist Fight karya Robert Fripp. Selanjutnya yaitu sejarah film, yang dimana sejarah film ini ditemukan sekitar abad ke-19, yang dimana awalnya dari zaman ke zaman film ini memiliki perkembangan yang begitu pesat, dari mulai film yang tidak memiliki warna atau hitam putih hingga sekarang ini film memiliki warna, dan video yang ditayangkan itu hanya beberapa menit, dan sampai sekarang video ini bisa mengambil waktu atau durasi selama sejam lebih. Sejarah film di Indonesia menurut Stanley J. Baran 2012 yang menguraikan perkembangan film dari masa ke masanya. Yang pertama dari tahun 1900-an sampai 1920, yang dimana film masuk ke Indonesia. Kemudian pada tahun 1929, yang dimana produksi film ini pertama yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1955 kemudian adanya pembentukan FFI. Nah, selanjutnya pada tahun 1960 sampai 1990-an kelesuan dan kebangkitan perfilman di Indonesia, dan yang terakhir pada tahun 1980 sampai 1990-an memunculnya persaingan pada film asing dan sinetron televisi. Dan pada tahun 2000 kebangkitan film, yaitu adanya kebangkitan film di Indonesia. Sinopsis film Hope, yang menurut gue ini merupakan film yang sangat menarik untuk ditonton oleh teman-teman semua. Kisah dalam film ini diangkat dari kisah nyata seorang anak gadis yang berumur 8 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual dan fisik oleh pria yang tak dikenal berusia 57 tahun yang terjadi pada tahun 2008 di Korea Selatan. Seon merupakan anak yang cerdas dan periang, walaupun sebenarnya ia merasa kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, dikarenakan orang tuanya ini sibuk bekerja. Seon tumbuh menjadi anak gadis yang lebih mandiri daripada anak-anak lainnya. Ia kerap pergi berangkat dan pulang sekolah tanpa diantar ataupun dijemput oleh kedua orang tuanya. Berawal dari suatu pagi hari, hujan turun sangat deras. Seon yang ingin berangkat sekolah mau tidak mau harus berangkat sekolah dalam keadaan hujan deras dan sendirian dikarenakan orang tuanya sibuk bekerja. Ibunya berpesan agar ia melewati jalan besar dan jangan melewati gang kecil. Namun naasnya, ketika ia melewati jalan sepi dan hujan sangat deras tersebut, ia bertemu dengan laki-laki yang tak dikenalnya. Laki-laki itu berkata kepada Seon untuk menumpanginya dengan payung tersebut, karena hari itu hujan sangat deras sekali. Namun, niat baik Seon ini ternyata justru berakhir dengan sangat tragis. Ia mengalami kekerasan seksual yang bahkan hampir merenggut nyawanya. Ia hampir mengalami cacat permanen yang dimana harus menjalani operasi pengangkatan anus besar sehingga ia tidak bisa buang air kecil ataupun air besar.
dan harus menggunakan alat bantu agar ia bisa buang air kecil ataupun air besar. Kemudian, dalam film tersebut dapat kita kaitkan dengan unsur bimbingan konseling, di mana pada menit 34:13 ada seorang ahli terapis bernama Sunflower Center yang ingin membantu Soun untuk menyembuhkan traumanya dan mencari pelaku melalui kesaksian-kesaksian Soun. Namun, ahli terapi tersebut ragu karena kejadiannya baru 3 hari, dan dikarenakan juga kondisi korban yang belum sepenuhnya pulih. Diketakutkan malah mengganggu psikis Soun. Di menit 37:19 akhirnya Soun bersedia untuk melakukan pernyataan sebagai saksi dengan bantuan ahli terapis tersebut. Dengan cukup mengganggukan kepalanya apabila ia melihat foto-foto tersangka dan ditemukanlah wajah tersangka berkat kesaksian korban. Lalu di menit 41:42 tersangka ditangkap. Pihak kepolisian memberikan info tersebut kepada Soun. Namun naasnya sudah banyak wartawan di sana dan identitas Soun pun terbongkar. Melihat hal tersebut, ayah Soun pun pergi ke rumah sakit untuk memindahkan Soun ke ruang yang lebih privat. Namun sayang, sudah banyak wartawan di sana. Ayah Soun pun menggendong Soun untuk ke kamarnya sampai kantung tempat pengganti Soun pun bocor. Ayahnya berniat ingin membersihkan bekas kotoran tersebut. Namun, ternyata tindakan ayah Soun itu membuat Soun trauma kembali dan tidak bisa berbicara dan menjadi sangat takut untuk bicara dan takut terhadap ayahnya dikarenakan trauma kepada laki-laki. Nah, lalu di menit 1:09:39 ahli terapis tersebut bahkan kepada orang tua Soun bahwa untuk melepaskan stres, anak-anak akan melakukan kegiatan bermain dan tertawa hingga mereka merasa lelah dan berkeringat. Hingga pada menit ke 1:09:39 ahli terapis tersebut berhasil melakukan sesi terapi dengan menggunakan teknik menempelkan stiker kupu-kupu di buku berwarna hitam. Menit ke 1:20:51 Soun pun pulang ke rumahnya dan melewati tempat di mana kejadian tersebut terjadi. Soun mengalami gangguan kecemasan yang membuat ia berkeringat dingin, muntah, tremor, dan mual. Hal itu terjadi karena rasa trauma yang dideritanya. Dari kejadian ini banyak hal yang bisa diambil dan dari segi kebekaannya, dimulai dari rasa trauma, rasa takut, gangguan, kecemasan, bagaimana tugas seorang ahli terapi tersebut melakukan terapi-terapi tanpa memaksa konseling. Peran orang terdekat juga sangat dibutuhkan di sini. Peran keluarga, peran teman, peran orang terdekat bisa dilihat bagaimana perjuangan orang tua Soun demi mencari keadilan pada anaknya. Itulah sinopsis film Hope yang gue cerita. Itu saja video yang bisa saya sampaikan dan see you next time.